Kamu pernah gak punya banyak sekali kerjaan tapi gak tahu harus mulai dari mana? Atau pernah gak pas mau nyelesain tugas, rasanya malas banget? Kayak liatnya aja udah gak mau. Nah, pas perasaan ini muncul, entah kenapa seolah-olah yang kita butuhin saat itu hanyalah kasur dan handphone. Pas kita bangun dari tempat tidur, tubuh rasanya ketarik lagi ke kasur. Yang awalnya niat beres-beres jam 7 pagi, tapi pas lihat jam, tahu-tahu udah jam 11. Atau kalian pernah nggak punya resolusi hidup sehat, misalnya kayak diet, tapi itu tuh selamanya hanya menjadi sebuah wacana. Bukan karena nggak pengen, tapi karena males aja. Ya ujung-ujungnya kalimat Besok aja deh. itu keluar dari otak kamu. Kita mungkin setuju kalau itu semua adalah ciri-ciri dari sifat malas. Dan hari ini mungkin sebagian orang sedang struggle buat keluar dari sifat malesan. Malas itu sebenarnya ada dua. Malas karena emang kita lagi sakit, jadi kita gak punya energi. Sama malas yang emang beneran datang dari sifat kita sendiri. Dan sebetulnya, kedua rasa malas itu normal-normal aja kalau kita ngerasain hal itu semua. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa kita merasa malas sama cara gimana kita ngadepin rasa malas. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu kenapa sih kita ngerasa malas. Nah, kita akan bahas rasa malas dari segi mental. Kalau malas gara-gara sakit, itu sudah jelas kita lagi gak enak badan dan gak punya energi buat beraktivitas. Nah, ketika kita malas secara mental, yang sebetulnya terjadi adalah otak kita, secara spesifiknya bagian amigdala, memberi tekanan pada diri kita untuk selalu waspada dan memilih aktivitas yang hemat energi dengan tujuan keamanan dan efisiensi. Misal, ketika kamu disuruh nyebrang cuma pakai tali, kamu pasti ngerasa takut dan ogah buat ngelakuin hal itu. Nah, saat ada aktivitas yang dirasa mengancam, amigdala akan aktif dan memberi sinyal buat gak ngelakuin hal itu. Atau pas kamu disuruh baca buku 10 halaman, kamu udah ngerasa males dan capek duluan. Padahal mulai aja belum. Nah, itu karena amigdala kamu memberi sinyal kalau apa yang bakal kamu lakuin nguras energi banyak sekali. Artinya, rasa takut dan malas itu secara alamiah dibuat oleh otak kita sendiri di bagian amigdala. Terus, gimana caranya supaya kita gak malesan cuma gara-gara fungsi amigdala yang bekerja dengan normal? Kita memang gak bisa menonaktifkan fungsi amigdala, tapi kita masih bisa memanipulasi amigdala supaya kita gak ngerasa malas dan capek saat ngadepin pekerjaan yang kita rasa berat banget. Nah, cara yang pertama adalah teknik Pomodoro. Teknik ini mengajarkan kita untuk melakukan apapun dengan skala dan waktu yang kecil. Misal, kamu disuruh baca buku 50 halaman. Dengan teknik Pomodoro, kamu baca sedikit demi sedikit dengan waktu yang sebentar juga. Katakanlah 1 halaman selama 5 menit. Dengan begitu, 50 halaman bukanlah hal yang menakutkan bagi amigdala, karena otak kita hanya melihat cuma sebatas 1 halaman setiap 5 menitnya. Nah, kemudian, teknik yang kedua adalah rewarding. Hargai tiap usaha yang kamu lakukan. Gak perlu hadiah yang mahal, cuma dengerin musik yang kamu suka juga udah termasuk rewarding yang paling ampuh dan paling murah. Otak kita itu suka dengan namanya hadiah. Kasihlah hadiah untuk otak kita dengan capaian yang jelas. Misal, kalau kamu mampu baca buku 5 menit non-stop, kamu berhak dengerin lagu selama 5 menit. Kalau kamu baca buku 10 menit non-stop, maka kamu juga berhak buat dengerin musik selama 10 menit juga. Dengan ngasih batasan yang jelas, kamu masih bisa kontrol reward yang kamu kasih supaya reward itu gak jadi zona nyaman dan malah menjadi bumerang buat diri sendiri. Kemudian teknik yang terakhir adalah environment device. Di sini, kamu ceritain goal kamu ke orang-orang. Memang, ceritain goal kamu ke orang lain itu lumayan kontroversi, karena ada sebagian orang yang justru nyembunyiin rencana mereka dengan alasan supaya orang lain gak bisa ngejar apa yang kamu rencanain. Tapi, untuk sebagian orang lagi, sengaja dibicarain supaya termotivasi untuk membuatnya menjadi nyata. Kalau misal gak terrealisasi, maka harga diri kamu yang akan jadi taruhannya.
Nah, itu dia kenapa kita sering merasa malas kalau mau ngelakuin sesuatu. Dan gimana caranya supaya kita bisa melawan rasa malas itu? Coba, kamu tantang dirimu sendiri buat cobain teknik itu dalam 30 hari. Lalu balik lagi sini dan kasih komentar gimana hasil yang didapat. Jangan lupa like, share, subscribe karena gak ada jaminan kalau kamu bakal ketemu akun ini lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!